kenapa kita harus lari ke bahasa-bahasa Yunani, bahasa aslinya gitu? Kan udah ada dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana Bapak menanggapi pernyataan seperti itu, Pak? Apa? Baik, terima kasih Pak Sana. Kita harus tahu dan para pendengar juga harus tahu bahwa Alkitab kita itu terjemahan, ya, terjemahan dari bahasa Yunani. Jadi teks aslinya bahasa Yunani. Untuk mendapatkan keakurasi data yang paling tinggi harus lihat teks aslinya. Karena teks aslinya tidak bisa dibiaskan. Di dalam sejarah pernah dibiaskan. Perhatikan, saya mau jelaskan. Pentakostalisme tahun 1914 itu mereka mengubah atau memalsukan frasa itu tadi menjadi ento onomati mo. Dalam bahasa Inggrisnya in my name. Dalam bahasa Indonesia dalam namaku. Yang dimaksud adalah dalam nama Yesus. Maka dari sini saya mengatakan begini. Oneness, Pentakostalisme ini lebih berbahaya dari saksi Yehova. Mengapa? Karena saksi Yehova hanya mengubah terjemahan saja. Misalnya tadi Yohanes pasal 1 ayat 1 frasa terakhir kai theos en logos dan firman itu adalah Allah. Mereka mengubah terjemahannya menjadi firman itu suatu Allah. Suatu seperti atau bersifat Allah. Untuk menggugurkan ini gampang sekali. Karena suatu seperti bersifat di dalam bahasa Yunani itu theos. Nah, sekarang kita lihat teks aslinya bagaimana? Yang tertulis theos atau theos? Yang tertulis theos. Berarti mereka sudah ya mengganti terjemahannya sebenarnya, ya. Dan waktu mereka ganti terjemahannya ini tidak tahu bahwa yang mereka ganti itu ada dalam bahasa Yunani yaitu theos. Nah, ini cara untuk mematahkan Arianisme, kelompok Arianisme dalam wujud saksi-saksi Yehova. Nah, sedangkan Pentakostalisme ini atau Oneness ini ajarannya Bapa dan Anak dan Roh Kudus satu pribadi. Mereka bukan hanya mengubah terjemahan, tapi memalsukan ayat ini dengan mengurangi. Tidak ada dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, hanya dalam namaku. Dalam bahasa aslinya, mereka menguranginya. Ya, menjadi ento onomati mo. Nah, sebenarnya kalau mereka yang menganut doktrin Unitarianisme seperti ini, Sabellianisme, kemudian modalisme, itu harus tahu bahwa itu sebenarnya catatan daripada Eusebius kepada Kaisar pada waktu itu. Di catatan suratnya itu dia buat surat kepada Kaisar, di bawahnya itu dia menulis dalam namaku, maksudnya dalam nama Yesus. Nah, dia tulis dalam bahasa Yunani en to onomati mo. Itulah yang kemudian di copy paste oleh Pentakostalisme pada tahun 1914, dan ini juga yang kemudian ya diteruskan oleh beberapa tokoh yang cukup viral akhir-akhir ini. Dan ini saya mengatakan berbahaya sekali. Ya, berbahaya. Dia mengatakan bahwasannya di dalam Matius itu mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya naskah aslinya 2, gitu katanya. Nah, saya beberapa kali tanya dengan saya tagih juga, dan dia nggak bisa buktikan. Jadi, saya juga mau belajar kalau memang ada 2 naskah aslinya atau bagaimana sebenarnya.
tidak ada yang sukar untuk dipahami kalau kita Betul, belajar. betul. Setuju. Jadi itu yang maksud saya katakan, Pak. Jadi Ya, setuju. mau sudah sekolah mau belum sekolah, jika dia mau belajar, mau mendengarkan pemahaman pengajaran dari orang yang sudah terpelajar, ya pasti dia mengerti. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gitu menurut Baik, saya. setuju sekali Ya. Pak Sana. Baik, Terus setuju katanya sekali. Pak, nanti kalau ada teman-teman untuk selanjutnya bisa diskusi dengan Pak Ovil gitu, bisa ada pertanyaan Boleh. untuk kita ke depannya bisa membangun komunikasi di dalam interaksi kekristenan untuk membangun iman kita lebih bertumbuh lagi Pak dengan pengajaran yang sehat gitu. Boleh. Boleh ya. Boleh. Baik Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya dan pengajarannya. Baik. Tuhan berkati Terima kasih Pak Sana. Luar biasa. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati Pak. Amin. Tuhan berkati. Baik. Baik Pak. Baik teman-teman, itu tadi yang sekilas ya untuk membahas tudingan tentang Trinitas, doktrin kekristenan yang mendasar sekali. Ya, jadi kita upayakan untuk belajar kepada orang yang sudah terpelajar. Karena orang yang sudah terpelajar pasti dia bisa mengajar. Dan kadang orang banyak yang memang mengajar, tetapi dia tidak pernah terpelajar di dalam bidang tersebut. Jadi dia bisa salah mengajarkan kita. Dan saya di sini membuat video dan diskusi seperti ini untuk mencari orang-orang yang memang sudah terpelajar. Jadi kita tidak mudah menyerap pengajaran yang salah, gitu saudara-saudara. Jadi dimanapun Anda berada, ini bisa nanti kedepannya kita bisa komunikasi, bisa diskusi. Jika ada pertanyaan kepada saudara semua bisa diajukan. Dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini dan share supaya semua orang bisa terberkati lewat firman Tuhan, saudara ya. Jadi kita bukan hanya sekedar menonton, tetapi serapan ajaran baru, ajaran yang sehat itu kita perlu bagaikan susu untuk diri